Assalamualaikum Bunda. Bunda, pernikahan tidak hanya menyatukan cinta antara seorang lelaki dengan wanita dalam ikatan rumah tangga. Namun, pernikahan juga menyatukan keluarga kedua belah pihak. Pernikahan yang bahagia bukan hanya tentang membangun hubungan yang hebat dengan pasangan, tetapi juga tentang memiliki hubungan yang sehat dengan keluarga pasangan, terutama mertua. Menjadi menantu yang disayang mertua mungkin adalah harapan setiap bunda. Namun terkadang akrab dengan ibu mertua tak semudah kelihatannya. Tentu membuat mertua bahagia dan dekat dengan Anda memerlukan usaha. Karena bagaimanapun kita pasti sudah tak asing dengan anggapan umum menantu dan mertua susah akur. Lalu bagaimana agar kita bisa menjadi menantu yang disayang mertua? Yuk kita simak pembahasannya bersama Bang Melki, Bunda Kotrunada dan Bunda Liza Azizah di Assalamualaikum Bunda. Bang, enaknya masak apa ya? Mertua aku pengen dateng, Bang. Semur kali. Semur? Udang sos Padang juga enak deh. Hah? Nggak suka, mertua tuh nggak suka semur, nggak suka udang sos Padang. Yang lain dong, Rica-rica gitu. Ikan asin, pakai sambal juga enak. Nggak suka, mertua tuh nggak suka. Kok mertua mulu, kan ada suaminya ini yang makan. Suami juga, Ih. yang lain. Namanya juga usaha, biar disayang mertua. Ayo dong, kasih ide, Damar. Apaan, kek? Oga ah. Mertua mulu, Bang salah Beben, mulu. Oga ah. kasih. Aduh, tolong dong, tolong kasih ide, tolong, tolong, Oga. Bang, tolong, tolong. Elsa, Bang! Tolong. Ada apa ini? Elsa, kenapa? Kenapa, Elsa? Ini Bang, bingung mau masak apa, mertua mau datang. Ya Allah. Dan kita minta tolong ke Icok. Minta tolong kasih informasi. Kirain kakinya kejepit, kirain ada yang luka. Jadi mertuanya kamu mau datang. Iya, Bang. Kamu minta tolong mau kasih masakan apa buat mertua gitu? Iya Bang. Kamu kasih rendang kurang cocok. Enggak, mertua nggak suka Bang. Kepala kakap kurang cocok. Nggak suka. Mertua itu paling suka mentahnya. Oh iya, Duitnya. betul Bang. Jadi nih, jadi kalau ada mertua datang biar nggak ribet, kasih mentahnya. Tuh, karena perihal masakan doang itu bisa menjadikan mertua cocok apa enggak nih sama menantu nih. Betul. Ngaruh ya dari makanan aja ya. Ngaruh. Kita bahas hari ini ya. Bunda ngangguk-ngangguk banget. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di Assalamualaikum Bunda di pagi hari ini akan membahas permasalahan sehari-hari yang dekat hubungannya sama kehidupan kita sehari-hari juga. Ini salah satunya adalah menjadi menantu yang disayang mertua. Bun. Ya. Bunda. Iya. Bunda yang di depan ini dari mana? Cipinang Muara. Cipinang Muara. Punya menantu? Punya dong ya. Nah, kita akan bahas bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa. Iya, baik. Ini berarti para mertua nih, Bang. Benar, mertua-mertua. Dan nggak lupa juga kita kenalin nih teman-teman dari Ar-Rohim. Jadi Bunda langsung aja kalau umpamanya ada yang mau nanya, yang baper nih, aduh banyak pertanyaan nih mau nanya nih tentang menantu, silakan. Ayo siapa? Siapa yang mau bertanya? Oh, banyak yang bertanya. Banyak sayang mertua. Saya dulu atuh Bang. Oh, Kak Elsa Karena dulu. permasalahan hari ini datangnya dari Elsa. Betul, iya betul. Boleh Kak Elsa. Kenapa Apa? Kak Elsa? Caranya biar saya makin disayang sama mertua gimana ya Bang? Masya Oh, Allah. Ustazah. makin disayang sama mertua. Triknya gimana nih Bu? Gimana tipsnya dan gimana boleh nggak gitu ya? Ya pokoknya cara-caranya gimana? Caranya yang diperbolehkan dalam Islam. Baik. Oh, Menantu cara-caranya di rumah. diperbolehkan dalam Islam supaya jadi menantu yang disayang mertua. Baik, Silakan. boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bun, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita membahas tentang masalah mertua. Pertanyaan dari seorang mantu, gimana caranya untuk mengambil hatinya mertua? Dalam Islam boleh. Bahkan sangat dianjurkan apabila anak ingin mengambil hati orang tua. Orang tua kandung ataupun orang tua dari suaminya, yaitu mertua. Bahkan sangat dianjurkan. Kenapa? Karena kedudukan orang tua ini sama dengan mertua.
Jadi kita harus memperlakukan baik kepada orang tua kandung, begitu juga kepada mertua. Cara-caranya banyak. Yang pertama, tentunya ada yang pernah disampaikan bahwasannya tahadu tahabbu. Kalau kita ngasih hadiah, maka akan menimbulkan rasa cinta. Nah, ini bisa nih. Jadi kita memberikan hadiah apa sih kesukaannya? Tidak harus mahal, tidak harus yang bermerek, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Coba mantu yang pinter, mantu yang sensitif. Kayaknya mertua nih Bang Melki udah 2 tahun tasnya nggak ganti. Nah, mantu yang pinter, coba pengen tahu, tanya-tanya sama mertua, mah itu tas 2 tahun nggak ganti-ganti, mau nggak saya beliin? Nih para mertua nih, kalau mantu ngomong gitu kira-kira jawabannya iya apa enggak? Oh, kompak semuanya. Tidak harus mahal sekali lagi, tapi sesuai dengan kemampuan. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya mengambil hatinya mertua, sayangin anaknya setulus hati. Nah, jadi nih, ibu juga di sini nih, bunda-bunda semua di sini, kalau ngeliatin anak kandung kita disayang sama mantu kita, pasti juga nih bunda-bunda para mertua pasti juga sayang sama anak, lebih sayang lagi sama mantu. Subhanallah. Jadi KLC bukan hanya mikirin makannya aja, bukan hanya mikirin hadiah, tapi cintai, sayangi, layani suami dengan sebaik-baiknya. Insya Allah mertua ngeliatinnya, duh nggak rugi, nggak menyesal anak saya nikah sama dia. Masya Allah. Yang ketiga, jangan jadikan mertua ini saingan. Jadi jangan kita bersaing dengan mertua, ya. Dan yang tidak kalah penting, milikilah kita akhlakul karimah. Sopan santun kepada mertua, datang ke rumah mertua, cium tangan. Mertua lagi bebenah-bebenah, ambil alih sapunya, kita yang nyapu. Ini kadang-kadang ada mertua, Bun. Betul. Mantunya lagi duduk depan TV. Padahal nggak kotor, Bang. Sengaja nih mantu nggak ada pikirannya banget ya. Masya Allah. Nah, kalau pengen disayang sama mertua, sensitif juga. Kalau mertua lagi kesusahan, bantu ringankan beban-bebannya. Amin, insya Allah. Insya Allah. Nggak harus kasih barang juga, tapi perhatian seperti itu juga merupakan kesenangan mertua gitu. Betul, perhatian, santun. Wah, itu mah udah seneng banget ya pasti mertua. Saya aja kalau di rumah tuh ya, ngeliat, wih, mau bersih-bersih dulu sebelum mertua yang bersih-bersih, saya bajunya saya bersihin. Kadang dimarahin baju yang masih dipakai. Sini. Sini mama, saya cuci. Ini kayaknya mantunya terlalu rajin ini begini terlalu ya. rajin. Bun. Ya. Bunda. Iya. Siapa nih yang baper, yang banyak pertanyaan mau nanya tentang menantu dan mertua? Wah, mau nanya mantunya Ini deh, nih. Bunda. Ih, Bunda udah Udah gak sabar, Bang. Udah gak sabar. Masuk TV. Masuk TV. Bunda siapa nih? Silakan. Nama saya Ibu Halimatus Sa'diyah Nah, Bunda. dari Cipinang Muara, Majelis Taklim Aliatur Rahman. Iya. Baper dang Bun. Iya. Saya punya mantu 4. Weh, Empat. empat mantu nih ya? Ya, alhamdulillah sih saya seneng. Anak saya itu perlu sama mertuanya, sayang sama mertuanya. Tapi saya ada rasa iri juga. Oh iyalah. Iya. Oh itu dibeliin mulu kok saya Iya, ya. cemburu Bang Melki. Jadi sama besan ya, Bun ya? Iya, sama besan, gitu. tapi cuma dikit doang sih. Oh gitu. Dikitnya semana tuh segini? Nah, tapi tetap aja ada rasa Iya. cemburu, iri lah. Terus Bunda? Bagaimana tuh saya menghilangkan rasa iri saya? Baik. Saya ingin menjadi besan yang ikhlas. Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah. Oke, Terima kasih Bun. Bunda ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda pertanyaannya bagus banget nih. Gimana caranya menghilangkan rasa iri atau rasa cemburu terhadap besan yang disayangi sama anaknya? Kita jawab setelah yang satu ini ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda.
Jadi assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Buat Bunda yang ada di rumah yang baru bergabung, tema kita hari ini adalah menjadi menantu yang disayang mertua. Ini gimana nih dalam Islam nih caranya? Nah, Bunda udah nanya nih tadi. Menantunya ada 4. Ya. Terus anaknya sayang banget sama mertuanya. Iya, betul. Ada rasa iri deh bundanya nih. Iya, Kok cemburu anak deh saya tuh. sayang banget nih sama mertua nih. Ada apa kah? Iya. Waduh. Gimana cara Baik. mengobatinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan birabin khasana bi Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Bun. Ya. Bunda. Iya. Setiap umat Islam diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya, begitupun pula berbuat baik kepada mertuanya. Hal tersebut dalam konsep birrul walidain. Akan tetapi ketika dalam realitas kehidupan, konsep birrul walidain, tugas birrul walidain daripada anak itu banyak kendalanya. Baik antara orang tua dan mertua. Karena apa? Dua-duanya suka beda keinginan. Yang atu pengen diperhatiin. Yang atu dicemburuin. Ya, ini ada konflik baru. Emang sih sayang banget sama mertuanya tapi kita jadi cemburu. Ingat, ketika si anak ini lebih dekat dengan mertuanya, berarti ada hubungan atau kenyamanan yang tercipta antara menantu dan mertua. Betul apa betul? Betul. Lalu kenapa kok sama ibu sendiri jadi jauh? Kita rasanya jadi cemburu. Pertama, bisa cross check terlebih dahulu. Apakah kita nih sebagai orang tua menganggap nih anak mesin ATM? Dia ketawa kenceng banget. Ya, yang selalu kita pengen mesti ada baik. Yang kedua, apakah nih kita sebagai orang tua nganggap anak kita kayak anak PAUD yang mesti kita atur ke sana ke sini. Yang ketiga, atau memang ada sesuatu yang kita inginkan tapi belum diberikan oleh anak kita. Mohon maaf, bukan maksud untuk menggurui, tapi kita sebagai orang tua hendaknya introspeksi diri. Kenapa sih ini anak lebih deket banget sama mertuanya? Dan ternyata hal ini bisa kita atasi. Pertama, Bunda, kalau ini anak mau berangkat ke rumah mertua, cek dah tuh, bawain apa Anda tuh buat mama, buat mamanya AA. Bawain apa dah tuh buat ibu mertua. Ini kadang suka ngendus-ngendusin. Bawa apaan lagi tuh? Kita kagak dibagi-bagi. Ya. Nanyanya sama ya, cuma beda wajah ya. Beda wajah, beda ekspresi muka. ya. Kita paling bisa banget lagi mukanya begini. Jangan diendus-endusin, kita dukung. Oh nih anak, kalau perlu kita yang masak siapin nih, anterin ke besan. Masya Allah, kata Ustaz Janada, tahadu tahabu. Kita kasih hadiah, bisa menimbulkan rasa kasih sayang. Dan untuk semua anak yang menjadi menantu pun ya, yang ada di rumah sana, dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah perintahkan untuk tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma. Kalau kita menemukan orang tua dalam keadaan udah sepuh, ini kan kalau sepuh berarti bukan yang muda lagi, bukan yang kecil lagi nih, orang tua berarti udah sepuh, udah berumur. Fala taqul lahumā uff. Jangan katakan mama cemburuan aja, ya. Fala taqul lahumā uff wala tanharhumā. Jangan bentak. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah perkataan yang baik supaya tidak menimbulkan cemburu pada ibu kandung sendiri. Ibu mah nggak ada bekas mantan anak, mantan laki ada, mantan pacar apalagi.
Tapi mantan anak, mantan ibu mah enggak ada. Mudah-mudahan Bunda bisa hilang rasa cemburunya Bun ya. Ikhlas, emang nih anak apalagi kalau perempuan dibawa sama lakinya. Tapi kita juga punya anak laki yang punya mantu yang insya Allah sayang sama kita. Insya Allah. Gitu Bang. Masya Allah. Udah Bunda nggak usah iri-iri ya Bunda. Pasti anaknya bisa membagi dengan adil kok insya Allah ya. Insya Allah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau nanya gak tentang gimana caranya menjadi menantu yang disayang mertua? Ayo silakan. yang mau nanya. Siapa ya? Ya Bunda lagi dong. Yang mana? Oh, Ya boleh. Di depan, ya. silakan. Mana ya? Nah Bunda. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hartika dari Majelis Taklim Aliyatur Rahman Cipinang Muara. Iya Bunda. Baper Bunda. Iya. Mau bertanya Bunda. Saya punya mantu 4 Bunda. Sama Oh, dengan sama. Ustazah Jangan-jangan Kalimatus besan ini, Iya. Bun. Emang janjian. Iya. Ini besannya kali ya? Besan bukan Oh, tetangga. bukan. Oh, Ustazah. besan. Oh iya, gimana Kirain Bun? Silakan. Bun, kirain bebesanan 4 sama 4 ya. Habis kompak banget berempat. Punya menantunya Iya. 4. 4. Tapi Cucu kok masih- 11. Cucunya 11? Iya, cucu udah 11. Ya Allah, Kalau satu udah ya, tim Bun. futsal, satu tim bola ya. Tapi Bunda nggak kelihatan loh. Mukanya tuh kayak Amin. masih ABG. Aduh, Masya Allah. duh, nah. Amin. Iya, jadi gini Bunda. Ya. Saya punya mantu 4. Iya, tadi kan udah. Mantu udah, saya ya. tuh sayang tuh sama saya. Kalau datang tuh suka memberi hadiah. Empat-empatnya itu Bunda bergantian gitu datang dia memberikan hadiah. Nah, saya tuh senang sekali namanya diberikan hadiah ya, tidak melihat nilainya kan. Yang alhamdulillah gitu kan, saya diperhatikan mantu, anak. Nah, saya tuh anak saya bagaimana ya? Jadi punya pikiran gitu ya. Anak saya bagaimana ini ya terhadap mertuanya? Apakah seperti itu? Gitu kan. Nah, bagaimana itu Bunda? Oh iya, justru ini Iya. malah mertua yang kepengen mantesin anak buat baik kepada mertuanya, Bang. Si Bunda ini malah nggak enak nih. Aduh, Iya. anak saya baik kan ya sama mertua gitu Nah, ya. begitu. Makasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bang Melki. Alhamdulillah ya. Kalau sekiranya kita memiliki anak kandung yang berbakti kepada kita, pasti gembiranya luar Oh biasa. iya dong, pasti. Apalagi ketika kita menikahkan anak kita, dapat jodohnya juga, jodohnya tidak menghalangi, tidak memutuskan silaturahim anak kepada kita. Itu pasti nikmat yang sangat luar biasa. Karena banyak banget di luar sana ketika udah menikah ini anak putus hubungan sama orang tua. Ya, Karena siapa? Karena mantu. Jadi alhamdulillah ternyata karunia dari Allah ketika kita memiliki mantu yang soleh-soleha, mantu yang bisa juga berbakti kepada kita seperti orang tuanya sendiri. Ya. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Lalu bagaimana ketika ini anak kita juga pengen mantesin supaya dia jadi mantu yang baik kepada mertuanya? Tentunya ajak komunikasi kepada anak kita. Sampaikan kepada anak kita, nih si Fulan, nih Fulanah udah ngasih hadiah ke mama, baik banget. Coba kamu bagaimana sama mertua, jangan sampai akhirnya, apa nih Bang, begini Bang. Oh, jomplang. Ya, jomplang. Jomplang. Adil. Ini istri kamu baik banget sama mama. Jangan sampai kamu ini nggak berbuat baik sama mertua ya. Kita harus benar-benar dalam keadaan yang adil. Dan yang kedua sampaikan, karena kalau kamu bakti sama mertua, nama mamah yang bagus seperti yang tadi. Kalau kamu bakti sama mertua, kamu sering memberikan hadiah kepada mertua sesuai kemampuan kamu menyenangi hati mertua, nama mamah juga yang bagus. Itu diantara salah satu untuk kita juga memberikan apa ya, bukan balas budi Bang, bukan balas jasa, karena orang tua nggak ada balas jasa sama anak. Tapi artinya kita juga memberikan perhatian, ya, memberikan perhatian, kasih sayang kepada mereka. Jadi intinya boleh kok ibu sampaikan komunikasi kepada anak, kamu taat sama mertua, mama ikhlas, kamu bakti sama mertua, maka kamu juga membawa nama baik mama. Bun, Ya. Bunda. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Silakan. Yang di belakang kita sekarang ya Bunda ya. Boleh, boleh. Ya, Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Baper nih Bunda. Iya. Eh,
Jadi saya suka memberi besan tanpa sepengetahuan anak. Jadi saya suka membeliin apa, entah buah, entah berupa uang. Mobil, Tujuannya rumah, ya. enggak, kalau mobil belum. Lagi Ya, Bang pokoknya Michael ada aja. sering ngasih lah, sering Sering ngasih ngasih. kebesaran, sesuatu cenderamata lah, Iya. oleh-oleh ya. Tujuannya Iya. biar supaya dia sayang sama anak saya. Oh iya. Tuh, gimana tuh Bunda? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Baik. Gitu. Terima kasih Bunda, pertanyaannya bagus banget nih. Iya. Gitu aja. Iya, boleh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda baik banget nih sama besannya nih, Besannya. sering ngasih sesuatu tanpa pengetahuan si anak ya atau menantu. Iya. Ngasih ke besan aja. Ke besan. Tujuannya adalah supaya besannya baik Sayang sama sama anak anak. Bunda. Biar tambah sayang. Amin. Kita jawab setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bunda. Mau ngasih informasi nih, tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi menantu yang disayang mertua. Pertanyaan tadi dari Bunda Ani ya. Bunda Ani nanya nih, gimana caranya? Kenapa sih? Saya jadi inget bagaimana kabarnya Roma Irama. Oh, karena namanya Bunda Ani. Bunda Ani. Yang sebelah sana namanya Rika. Saya jadi lupa pertanyaannya. Bunda Ani nanya apa ya? Suka ngasih ke besan. Tujuannya biar nih besan sayang sama anak kita. Iya. Ya Bun? Iya. Iya. Kebaikan terhadap besan, tapi anaknya sendiri nggak tahu. Iya. Bunda kok nangis sih? Enggak. Saya kebayang Bunda ini kayaknya dingin banget itu. Angin banyak masuk. Bun. Ya. Bunda. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahadu tahabbu. Saling memberikanlah hadiah kalian kepada orang, ya apalagi orang nih kerabat udah jadi besan kita, tahabu, maka kita akan tumbuh saling kasih sayang. Keluarga anak udah berumah tangga, udah punya dua keluarga ini disatukan jadi satu, bukan jadi keluarga yang dibelah-belah. Kadang banyak di tengah masyarakat kita nih Bang, ya ini kagak kebagian tuh buat besan, biarin orang keluarga sebelah. Nah, padahal kan kita udah nyatu tuh. Pernikahan bukan hanya antara suami dan istri, tapi pernikahan dalam dua keluarga besar. Disatuin, bagus, nggak apa-apa. Cekelin, waduh. Jadi anak kita kan jadinya bisa lebih diperhatiin. Bagus, nggak apa-apa. Asal niat, jangan pengen dibilang kata kita baik. Ya, ikhlas karena Allah. Itu dikategorikan dalam sedekah. Kebiasaan bersedekah, sifat yang mulia bagi yang berharta, dengan harta atau dengan bahasa. Senyum juga sedekah, deng 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 deng. Aduh, tuh udah gue tak aja Bang Mel gimana. Ya, nggak apa-apa. Kita berarti sedekah sama besan, pertahankan. Emang baik begitu kan, jadi lebih kasih sayang. Jadi gitu. bagus ya? Iya, terikat ya. Jangan dibelah-belah kalau jadi keluarga besar. Keluarga Blasono ini biarin. Agak Beruntung kebagian. makanya kita sebagai orang Indonesia tuh emang hubungan antara keluarganya tuh erat banget. Hubungan keluarganya kalau hidup di Indonesia. Bagus Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Dari Arohim juga kalau mau nanya boleh ya, silakan ya. Siapa? Ya. Bunda, siapa yang mau nanya silakan. Siapa lagi mau bertanya? Oh iya. Silakan. Oh iya, yang di ujung mana? sana, yang menggunakan Oke. baju hitam. Nah, semuanya itu ya. Deh. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Baper nih Bun. Iya. Saya kan menantu ya di sini. Oh gitu. Nah. Ibu Saya ada warga jamaah di sini. Ibu jamaah. Dari tadi pertanyaan masalah mertua, Bang. Pengen dengar nih sekarang pertanyaan menantu menantu. ya. Iya. Ah,
Saya Maaf Bunda, sebelum diterusin Ya, lama-lama oh iya, maju nama kayaknya. Lama-lama maju ya? nama saya Siti Nuria. Ya. Saya dari Majelis Taklim Aliyatur Rahman, Ya. Pinang Muara. Ya. Nah, tuh kan. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya? Kan saya mau menyenangkan hati mertua saya ya. Ya. Saya ingin ngajak jalan-jalan dia. Ya. Ngasih makan dah ya. Cakep. Ngasih makan. Maksudnya Kasih makan gini gitu. ngasih Ayo mak makan. makanan. Mana? Ngasih makanan. Masakin kesukaan Oh, mereka. cakep. Tapi kok mertua masih tetap cuek kepada saya ya. Bagaimana caranya Bun Iya. untuk menyikapinya? Iya, mata nggak usah berkaca-kaca tapi. Saya lihat matanya berkaca-kaca. Pokoknya niatnya udah baik banget lah, pokoknya menyenangi Iya. si mertua, Iya. tapi Ya Allah. mertua masih cuek nih. Masih cuek ya. Itu yang dilakukannya setahun sekali atau berapa? Bercanda. Baik deh, terima kasih. Terima kasih, itu saja Makasih, pertanyaan Bunda. saya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi makanya nanya deg-degan, ini mertua saya nonton nggak ya? Mertua saya nonton nggak ya? Gitu ya. Memperlakukan orang tua, mertua maksudnya sama seperti orang tuanya sendiri. Cuma udah baik, udah mencoba memberikan perhatian tapi kok cuek. Gimana, apa yang harus dilakukan? Pertama, seorang mantu nih kalau memang memiliki mertua yang semacam itu, yang pertama jangan baper. Kalau di sini kan baper banyak pertanyaan, Iya. Bang. Tapi kalau di rumah bapernya jangan dibawa perasaan. Mungkin si emak lagi capek. Mungkin si emak lagi ada masalah. Sakit gigi Bun? Mungkin lagi sakit gigi kayak Bunda Liza. Ya, artinya apa? Diem aja, kenapa? Oh mungkin. Banyakin kalimat mungkin. Mungkinnya yang baik. Kalau kita perbanyak kalimat mungkin, jadi hati kita lega. Oh, prasangka baik. Prasangka baik. Kita berhusnuzon, kita berbaik sangka kepada orang tua, yaitu kepada mertua. Itu yang pertama. Jadi jangan dibawa perasaan. Tadi kan pertama jangan baper. Yang kedua, tetaplah kita memperlakukan orang tua kita ini sebagaimana mestinya. Jadi apapun yang diberikan oleh mertua kita, karena dasar baik sangka tadi, udah lupain. Udah jangan dipikirin, tetaplah kita berbuat baik, kita santun, dan boleh kita mencoba mencari perhatiannya Bun. Misalnya apa? Mertua lagi masak, Mah sini saya bantuin. Meskipun mungkin mertuanya pertama-tama ditanya begitu, nggak usah. Oh, oke. Ada yang begitu ya? Pegang tangannya, masak bareng. Pak gimana? Mau dibantuin nggak Bun? Nggak usah. Terus Balik lagi. oh gak jadi. Mertuanya nengok lagi, ya kok mantu saya jadi kagak jadi? Kan Bunda nggak mau. Oh gitu. Kesel deh jadi ya. Kalau mertuanya bilang nggak usah, jangan langsung lari. Udah Bun, nggak apa-apa. Udah Ibu istirahat aja gitu. Jadi meskipun Yuk istirahat yuk. jadi kalau kita istirahat beneran ya. Jadi bukan berarti kita makan hati dong sama mertua. Bukan, tapi yakinlah satu masa ketika kita mencoba memberikan perhatian, kemudian kita memberikan kasih sayang yang semacam itu, insya Allah nanti hati orang tua pasti akan luluh. Jadi tetap kita memperlakukan mertua kita sebagaimana mestinya, meskipun mungkin yang kita dapat belum seperti harapan kita. Yang ketiga, nggak ada kata lain selain sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Emang kadang-kadang pertama ditolak, kedua masih ditolak Bang. Jangan bosen. Ketiga masih ditolak. Sampai sekian waktu masih ditolak. Tetaplah kita berbuat baik, memberikan perhatian. Yang paling utama, angkat tangan kepada Allah. Berdoa. Minta sama Allah, nggak mustahil. Karena sekali lagi, semua hati manusia ada pada genggamannya Allah. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan mertua saya ini hatinya dikerasi kelembutan. Dan juga yang keempat yang gak kalah penting Bang, selain berdoa, yaitu coba introspeksi. Iya, Jadi kita jadi mantu bagaimana sih? Udah sesuai harapan mertua belum sih? Iya benar. Karena kan mertua itu orang tua kita. Benar. Jadi tetaplah kita menempatkan diri kita sebagai anaknya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau nanya silakan. Siapa bertanya? Oh silakan. Oh itu. Saya Boleh. dari depan Coba banget. Bun. Orang tadi Assalamualaikum Bunda, dia ke kanan. Ini ke kiri. Orang udah ke kanan dia masih di kiri aja. Akhirnya beda-beda Iya. tangan kanan kirinya. Udah gitu Islam itu penuh di kotak. Itu sebenarnya love Bunda. Ya, ayo berdiri Bun. Nang ning ning nang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
Ibu Jamila dari Masjid Talim Aliatur Rahman. Baper nih Bun. Iya. Nih Bun ya, kan anak saya selalu curhat sama saya. Katanya kalau risih gitu sama mertuanya, pas mau ke kamar mandi nanya, terus udah makan apa belum, anak-anak bagaimana, udah sekolah belum. Terus nanya setiap menit, setiap jam. Risih jadinya sama mertuanya. Setiap mau kemana ditelepon, kita ditelepon, kita nanya bagaimana keadaan rumah, bagaimana anak-anak. Itu. Tapi suami saya kan nggak pernah nanya, apa mertua yang nanya terus katanya gitu. Jadi cara anak saya menyikapinya bagaimana terhadap mertuanya gitu Bun. Siap Bun. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini justru saking baiknya nih. Iya. Perhatian. Iya. Kenapa Bunda? Sampai minum dulu boleh nggak Dania? Tenang Bun, Bunda pengen deg-deg. Iya, kadang memang ada mertua yang saking perhatian sama kita jadi risih. Kalau perempuan sih nggak apa-apa ya Bun. Yang namanya perempuan mungkin ada naluri seorang ibu, merhatiin cucunya gimana, makan anaknya gimana, berasnya udah ada apa belum, kan begitu orang tua mah. Tapi yang jadi permasalahan apabila mertuanya laki-laki. Jadi perhatiannya lebih, bahkan bapak sendiri mah kagak begitu. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, orang asing ajnabi bisa menjadi mahram yang artinya haram dinikahi adalah pertama dari sebab musaharoh, pernikahan. Tuh, mertua. Jadi haram dinikahin sama kita. Gimana hukumnya? Kita kalau wudhu kena sama mertua kagak batal. Tapi beda sama ipar, sama adik atau kakak ipar. Batal karena bukan muhrim ya. Yang keduanya Imam Nawawi mengatakan batasan aurat ya apabila dilihat oleh yang mahram, baik itu orang tua kita sendiri ataupun mertua, boleh melihat seluruh tubuh kecuali pusar dan lutut ya. Nah, tapi apabila disertai pandangan itu dengan pandangan-pandangan yang menyebabkan syahwat, maka itu haram. Jangankan pusar dan lutut, area apapun kalau dilihatnya dengan pandangan yang mohon maaf mengundang nafsu, haram seorang mertua melihat pandangan itu kepada menantu. Karena mohon maaf, sekarang ini banyak namanya di luar sana adanya pelecehan-pelecehan, adanya kekerasan, nauzubillahi min zalik ya. Itu karena apa? Minimnya pengetahuan antara batasan pergaulan, etika perempuan dalam menutup aurat dan laki-laki untuk menjaga pandangan. Itu Bunda. Kalau perempuan, mertua perempuan mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, malahan bagus ya. Kan bagus, sering cerita, sering bareng, tidur bareng misalnya, bercerita, itu kan boleh. Berarti. Jadi malah seru. Bunda, setelah ini kita kembali lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bun! Ya. Bunda! Iya. Kita ada di segmen terakhir nih yang membicarakan gimana caranya menjadi menantu yang disayang sama mertua. Waduh, siapa nih yang mau nanya? Ayo silakan. Siapa yang bertanya? Boleh? Oh, Elsa juga mau. Ya Elsa dulu deh. nanya mulu rasaan. Kenapa Kak Elsa? Temanya pas sama Temanya Kehidupan kamu ya? Iya betul. Kenapa Kak Elsa? Gini Ustazah, Bang Melki, Ibu-ibu, saya tuh seneng banget curhat sama mertua. Soal suami. Karena kan mungkin yang lebih tahu tentang suami saya ya mertua. saya. Curhatnya sama mertua yang wanita. Mertua. Kalau curhat sama emak saya ntar berantem, Bang. Iya benar. Iya. Nah itu gimana? Boleh nggak ya Ustaz? Boleh nggak tuh Bu? Itu bagus loh Bun sebenarnya kalau kita curhat tentang suami kepada mertua. Karena ada dua keuntungan, ada dua manfaatnya. Apa tuh? Yang pertama kita jadi tahu solusinya dari pandangan suami kita. Karena kan orang tua nih mertua kita tahu bagaimana cara memberikan
tahu karakter suami, udahlah kamu begini aja, dari kecil memang begitu, udah kamu sabar aja, tapi begini loh mengatasinya, bisa jadi menemukan jawaban yang pas tuh dari mertua. Dan yang kedua, kalau kita curhat sama mertua, kalau sekiranya kita sudah selesai masalah dengan suami, maka udah beres, nggak ada dendam, nggak ada kesel. Coba bayangin, kita curhat sama orang tua kandung, menceritakan tentang suami, kita sama suami udah baekan, udah beneran, udah bagus, nggak ribut. Bisa jadi ibu kita masih kesel sama suami kita. Jadi meminimalisir ya Bu. Betul, meminimalisir si orang tua Betul. kita kesel sama laki. 25 tahun ibarat nanyi dari orok kita dikasih makan sama orang tua kita. Ketemu sama laki yang baru kemarin langsung nikahin, langsung nyakitin hati, langsung bikin kesel. Kalau cerita sama emaknya sendiri, waduh, bisa-bisa emaknya bawa panci. Diapain anak kita dipentungin ya. Bagus cerita sama rumah sama mertua. In khiftum shiqaq bainahuma, ya apabila takut dikhawatirkan kedua-duanya nih nggak bisa menemukan masalah, fab'asu hakaman min ahli, bilang sama keluarganya. Kalau misalkan nggak bisa juga bilang sama keluarga yang lain. Yang penting masih keluarga ya Kak. Iya. Bahagiakan mertuamu seperti kamu membahagiakan orang tua kamu. Semoga bunda-bunda menjadi menantu yang disayang sama mertua ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bunda Nada boleh pimpin doa untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami pada pagi hari dengan pandangan penuh rahmat-Mu. Pandanglah kami pada pagi hari ini dan pandanglah kami, berikanlah taufik hidayah kepada kami, bimbinglah kami agar kami senantiasa menjadi hamba-Mu yang soleh dan soleha, yang bisa mengikuti akhlak baginda Rasulullah SAW. Jadikanlah kami orang tua yang baik kepada anak-anak kami, dan jadikanlah kami anak menantu yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kami dan kepada mertua kami. Mudah-mudahan Kau berikanlah penjagaan dengan sebaik-baik penjagaan keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Nada, terima kasih Bunda Liza, terima kasih Ar-Rohim. Terima kasih Bunda yang ada di studio dan terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau umpamanya Bunda mau nonton langsung ke studio Assalamualaikum Bunda ini, langsung aja DM di Instagram kita atau email langsung ke sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmah.